Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Budianti, NIM 2100290034. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengorganisasian surveillance. Nah, terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah koordinasi, jejaring surveillance, dan kemitraan. Yang kedua ada pelaporan sistem surveillance. Yang ketiga adalah jenis-jenis pelaporan atau form rutin. Yang keempat adalah evaluasi penilaian sistem surveillance kesehatan. Yang pertama adalah koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan surveillance. Yang pertama adalah koordinasi. Koordinasi dalam penyelenggaraan surveillance kesehatan diarahkan untuk menyelaraskan, mengintegrasikan, mensinergikan, dan memaksimalkan pengelolaan data atau informasi agar proses pengambilan keputusan dalam rangka intervensi lebih berhasil dan berdaya guna. Koordinasi dalam penyelenggaraan surveillance kesehatan dilakukan oleh seluruh unit surveillance kesehatan maupun antar unit di instansi pemerintah serta pihak-pihak tertentu yang memiliki peran yang relatif dan relevan dengan kegiatan surveillance. Yang kedua ada jejaring kerja surveillance. Jejaring kerja surveillance kesehatan diselenggarakan oleh seluruh unit penyelenggaraan surveillance kesehatan, baik di pusat, provinsi, kabupaten, ataupun kota, merupakan pertukaran data dan informasi epidemiologi, serta meningkatkan kemampuan surveillance kesehatan yang terdiri dari yang pertama, jaringan kerjasama antara unit-unit surveillance dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan laboratorium dan unit penunjang lainnya. Yang kedua adalah jaringan kerjasama antara unit-unit surveillance kesehatan dengan pusat-pusat penelitian dan kajian program intervensi kesehatan dan unit-unit surveillance lainnya. Yang ketiga, jaringan kerjasama unit-unit surveillance kesehatan antara kabupaten, kota, provinsi, ataupun nasional. Yang keempat, jaringan kerjasama unit surveillance dengan berbagai sektor terkait nasional, bilateral negara, regional, dan internasional. Terus yang ketiga adalah kemitraan surveillance. Kemitraan surveillance yaitu untuk mengembangkan kemitraan di bidang surveillance kesehatan secara konsep terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, kemitraan lintas program di lingkungan sektor kesehatan sendiri. Yang kedua, kemitraan lintas sektor di lingkungan institusi pemerintah. Yang ketiga adalah membangun kemitraan yang lebih luas, lintas program dan lintas sektor, lintas bidang dan lintas organisasi yang mencakup yang pertama unsur pemerintahan, yang kedua unsur swasta atau dunia usaha, yang ketiga ada unsur LSM dan organisasi massa, yang ketiga adalah unsur organisasi profesi. Nah, yang kedua adalah pelaporan surveillance. Pelaporan surveillance yaitu data pelaporan terdiri menjadi 5, yaitu pelaksanaan fasilitas pelaporan KDRS. Yang kedua adalah W1, yang ketiga adalah W2. Nah, beda W1 dan W2 adalah kalau W1 pelaporan wabah yang dilakukan 1x24 jam, sedangkan kalau W2 pelaporan potensi wabah yang dilakukan per minggu. Nah, terus ada LB1 dan WPS KLB. Terus yang ketiga adalah contoh-contoh formulir rutin. Nah, ini adalah beberapa contoh-contohnya yang saya temukan. Nah, yang keempat adalah evaluasi surveillance kesehatan. Surveillance kesehatan masyarakat adalah pengumpulan, analisis, implementasi, serta penyebaran data. Tujuan evaluasi surveillance kesehatan masyarakat adalah untuk memastikan bahwa masalah kesehatan masyarakat yang paling dipantau secara efisien dan efektif. Evaluasi sistem surveillance kesehatan masyarakat harus melihat sistem termasuk kesadaran, kualitas data, penerimaan, dan efisiensi, serta standar evaluasi
surveillance ada dua, yaitu melibatkan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan mendeskripsikan sistem surveillance yang akan dievaluasi. Nah, ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk mengisi PPT ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.